Alhamdulillah pelantikan PWI LS Jabodetabek berhasil dilantik. Semangat selalu PWI LS dimanapun berada. Syarif Abbas mengangkat leluhur Betawi yang begitu hebat dan luar biasa. Raden Kiai Haji Roma Irama sangat terkesan dan penuh hikmah mau'izah hasanahnya. Sebelum dilantik, saya mau bertanya kepada kalian, apakah kalian siap untuk dilantik? Siap. Apa kalian sudah tahu resikonya kalau masuk PWI LS? Siap. Kalian mungkin akan di-framing. Siap. Kalian mungkin akan difitnah. Siap. Kalian mungkin akan diintimidasi. Siap. Kalian mungkin akan dipersekusi. Siap. Kalian mungkin akan dibenci. Siap. Apakah kalian siap? Siap. Apakah kalian siap? Siap. Alhamdulillah, memang beginilah, memang kita harus siap. Kenapa? Siapa lagi yang akan membela bangsa kita menubuhkan kita? Siapa lagi yang akan memberesi Betawi kalau bukan orang Betawi? Ajak tuh orang Betawi. Punya Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi itu makamnya ada di Mekah. Ulama besar Haramain, orang Betawi, muridnya dari India, dari Afrika, sampai muridnya banyak dari ulama, termasuk Syekh Junaid Al-Batawi itu gurunya Kiai Nawawi Banten. Kiai Nawawi gurunya Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan gurunya Mbah Hasyim Asy'ari gurunya Mbah Wahab, mendirikan Nahdlatul, berarti sanad Nahdlatul Ulama larinya ke Betawi. Aneh nggak kalau orang Betawinya nggak ikut PNU? Aneh nggak kalau orang Betawinya nggak mau diajak ke PWI? Aku maunya diajak ke Pak Ali. Berarti kan dibelokkan, ya kan? Syekh Junaid Al-Batawi tidak pernah difatihah oleh kalian. Yang difatihah Habib ini, yang kuitang lah, yang inilah, ya kan? Ya Allah, apalagi lagi Mugaddam lah yang sosoknya juga nggak jelas. Ya. Nah ini Syekh Junaid Al-Batawi, dia punya murid mursyid Tarekat Naqsyabandi yang ada di Sumatera Barat, namanya Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Itu pernah ngaji nama Syekh Junaid Al-Batawi. Kalian tanya sama Sumatera Barat, siapa itu Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif? Beliau ulama besar, ngajinya sama Betawi. Mana nggak disebutin, orang Betawi nggak tahu. Karena dihilangkan, dikubur saja. Kalian siap untuk mengungkap itu semua? Siap. Untuk mengembalikan itu semua? Siap. Nah, itu alhamdulillah. Kalau demikian, saya sarapan kepada panjenengan semua yang akan dilantik, mohon supaya mengikuti ikrar dan bai'ah. Pada hari ini tanggal 27 Juli 2025, kami pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Pusat akan melantik pengurus sebagai berikut. 1. Pengurus daerah Kota Depok, pengurus daerah Kota Jakarta Timur, pengurus daerah Jakarta Barat, pengurus daerah Jakarta Pusat, pengurus daerah Jakarta Utara, pengurus daerah Jakarta Selatan, pengurus daerah Kota Bogor, pengurus daerah Kabupaten Bogor, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Untuk selanjutnya silakan panjenengan semua mengikuti apa yang diucapkan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Jabbaru ya Qahharu, 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 ya Jabbaru ya Qahharu,
Ya Jabbaru ya Qahharu Ya Dzal Batshi Syadid Ya Dzal Batshi Syadid Ya Dzal Batshi Syadid. Kami pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah berikrar satu, akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan siap menegakkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahdlatil ulama yang tasamuh, tawassut dan berkepribadian kebangsaan yang luhur sesuai dengan ajaran Wali Songo. Dua, akan menjaga kemuliaan Nusantara, ulamanya, pemimpinnya, bangsanya, sejarahnya, dan budayanya. Tiga, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dengan sebaik-baiknya, serta akan menyumbangkan tenaga dan pikiran demi kebesaran organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah demi terciptanya masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, makmur, dan sejahtera. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kesepuhan, wabil khusus Kiai Haji Abbas Bundat yang biasa kita panggil Gus Abbas, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kemudian Gus Mogi, kemudian ada dari Jawa Tengah Kiai siapa ya? Kiai Haji Mubarak, Kiai Mukhlis, Mufid, dan mohon maaf yang tidak saya sebutkan sudah bersatu. Tentunya juga di sini ada utusan dari Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Juga ada teman-teman Forsa, Fans of Ramain Soneta, dan Laskar Sabilillah. Semuanya saja rahimakumullah. Ini memang bukan acara tablik akbar, makanya ngansia kiai yang hadir. Ini adalah acara pelantikan PWILS Jabodetabek. Alhamdulillah, pelantikan telah terlaksana dengan baik, bahwa PWILS memang harus disebarkan ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negara Indonesia. Harus ada PWILS.
Teman-teman saya ada dari ulama, ada dari politisi, ada dari mubaligh, ada dari seniman, bertanya kepada saya, Bang Haji, kenapa Bang Haji ikut mendukung PWI LS? Mau tahu nggak jawabannya? Udah tahu belum jawabannya? Padahal udah jelas banget di podcast itu, bisikan Roma ya. Kenapa saya terpanggil untuk mendukung PWI LS? Pertama, dari awal, karena PWI LS ini satu-satunya organisasi massa, organisasi Islam yang peduli dengan untuk menjaga kehormatan marwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya organisasi yang peduli untuk di Indonesia ini tidak ada kuburan-kuburan palsu yang akan mengubah sejarah bangsa Indonesia ke depan. Karena PWI di sini satu-satunya organisasi yang peduli menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari rencana hegemoni teman-teman kita para Baalawi yang begitu TSM, terstruktur, sistemik, masif, mau menguasai Indonesia. Betul. Ini indikator-indikatornya nggak perlu dijelaskan di sini karena sudah sangat terang benderang sebagaimana terangnya matahari siang hari ini. Itulah yang menyebabkan saya terpanggil. Ini indikator-indikatornya nggak perlu dijelaskan di sini karena sudah sangat terang benderang sebagaimana terangnya matahari siang hari ini. Itulah yang menyebabkan saya terpanggil oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang sungguh menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Saya terpanggil. Kenapa ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar? Kemungkarannya telah jelas. Sebagaimana tadi kita utarakan, berbagai macam kemungkaran dipertontonkan di hadapan umat Islam, di hadapan bangsa Indonesia. Bagaimana khurafat-khurafat yang merendahkan marwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan saya mi'raj, pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu sudah merendahkan Rasulullah. Karena hanya Rasulullah SAW yang diizinkan mi'raj ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu orang mengatakan saya mi'raj ke Sidratul Muntaha, jangan banyak-banyak, satu kali saja. Ini sudah menghina Rasulullah SAW, apalagi 70 kali sehari. Sebulan berapa ribu kali. Merendahkan Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan, saya bisa memadamkan api neraka, ini menghina Rasulullah SAW, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Beraninya mengatakan itu,
saya bisa memadamkan neraka. Hinaan terhadap Allah, hinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Ada orang mati, kalau ditanya Man Rabbuka, katakan Habib Abdullah. Man Nabiyuka, Habib Abdullah. Kemusyrikan yang nyata. Kalau Anda punya hajat, punya maksud, ini pasang saja foto Habib, minta sama Habib. Masya Allah, apakah antum nggak lihat, hai umat Islam, hai bangsa Indonesia, kemusyrikan yang mereka ajarkan di tengah-tengah umat Islam? Belum lagi pendawiran. Wallahil azim, banyak pengusaha-pengusaha yang telah tersadarkan dengan adanya PWI. Banyak pengusaha yang tersadarkan dan bicara sama saya. Wallahi, terakhir kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji, sekarang saya hidup tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang hidup, Bang Haji. Sebelumnya Masya Allah, sepanjang tahun Bang Haji saya dirongrong oleh Mbak Alawi. Itu subuh-subuh saya buka pintu rumah, udah kumpul Habib. Saya tanya, kamu dari mana? Dari mana? Ada yang dari Gresik, ada yang dari Cirebon, ada. Masya Allah, ada apa? Nah, ada proyeknya, orang minta duit, enggak kecil, 15 juta, 10 juta, 100 juta. Saya mau ngumpet, Bang Haji, takut juga, ya Allah, ntar gue kualat sama Nabi ini. Luar biasa dokternya. Saya mau bersembunyi, ya Allah, Nabi saya nggak dapat syafaat. Akhirnya saya mau juga. Masya Allah, berat jiwa saya. Sampai ada yang begitu. Karena ancaman mereka, ini buat Nabi. Kalau nggak dapat syafaat, nggak masuk surga kalian. Ada lagi yang menyesatkan, walaupun kamu ibadah tunggang-tungging, kalau nggak cinta sama Habib, nggak bakal masuk surga. Walaupun kamu salawat, ribuan salawat, kalau nggak sayang sama Habib, nggak bakal masuk surga. Ini doktrin-doktrin yang menyesatkan. Siapapun umat Islam yang diam, bangsa Indonesia yang diam, Masya Allah. Itu dalam soal akidah, dalam soal dawir-dawir. Banyak yang teraniaya dan demi ada PWI, mereka merasa sudah terbebaskan. Alhamdulillah, Bang Haji, sekarang kalau mereka datang gua usir. Ini PWI telah mencelahkan mereka. Nah kemudian, bahwa mereka mau menjajah Indonesia, ini pun bukan hoax. Terang benderang di media sosial. Apa tujuan membuat kuburan-kuburan palsu? Untuk mengesankan kepada anak cucu kita. Lihat loh, Indonesia ini Mbak Alawi udah ratusan tahun di sini. Yang nyebarin Islam di sini Mbak Alawi, kalau enggak lu masih nembak pohon. Masya Allah, di Telikung itu hari Songo. Kemudian dia simpangkan sejarah NU.
disimpangkan sejarah Wali Songo, disimpangkan sejarah Indonesia, pahlawan-pahlawannya diklaim mereka. Dan pada akhirnya mereka mengatakan, Jawa pintu taring, Indonesia milik Aulia Tarim. Siapa yang tidak marah? Kalau punya rasa nasionalisme, siapa yang nggak marah? Antum marah nggak? Kenapa marah? Mau dijajah. Astaghfirullahaladzim. Ini teman-teman saya namanya. Kenapa? Itulah sebabnya saya bersimpati sama perjuangan warisme Indonesia. Maka saya katakan PWI ini harus terus diperlebar, harus eksis di tiap kelurahan di Indonesia. Kenapa? Mereka ini sudah berakal di kalangan umat Islam yang tidak mampu mengantisipasi doktrin mereka. Tapi kita ini tengah berjuang fisabilillah. Maka pertama yakinilah, tanamkan niat yang lurus lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tanamkan itu. Salatku, ibadahku, hidupku, perjuanganku, motivasinya lillahi ta'ala. Tidak boleh ada tendensi lain selain lillahi ta'ala. Yang kedua, luruskan hati kita untuk menjunjung tinggi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Niatkan, tanamkan itu lillahi ta'ala, menjaga marwah kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan caranya bagaimana? Tetap mengacu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan dalil, dengan ilmu, bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau mereka pakai caci maki, kita pakai bahasa cinta. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini akhlak Nabi. Kita berjuang untuk membela Nabi, maka harus menggunakan akhlak Nabi dalam perjuangan. Sungguh telah datang seorang Rasul dari bangsamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau berat atas penderitaan umatnya. Harithun 'alaikum, ingin kalian umat ini bahagia selamat dunia akhirat. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dengan orang-orang beriman beliau sangat mencintai, sangat kasih sayang. Kalau kita mau membela Allah dan Rasulnya, maka pola perjuangannya pun harus searah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa kita mau berjuang? Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Para tunas bangsa menjaga ibu pertiwi, ilaskan sabilillah kita akan bertani, menjaga kehormatan negeri Indonesia. Dunia ini hanya perjalanan, akhirat nanti adalah tujuan. Sempatkan kami berjuang di dalam kebenaran, sadar kami berumur dosa tempat kesalahan. Bela negara itu kehormatan, bela agama juga kemuliaan. Kuatkanlah kami dengan iman dan ketakwaan, berjuang bersama dengan orang-orang beriman. Jiwa kebangsaan, amanah suci leluhur yang diwariskan. Jangan rela sejarah ini dihinakan oleh bangsa pendatang yang bawa binasaan. Ya Rob, kami berkumpul di sini. Ridhoi kami. Kami hanya sekedar mengembalikan harga diri bangsa ini, harga diri leluhur kami, harga diri ulama-ulama kami, harga diri guru-guru kami, demi bangsa yang tercinta ini. Dunia ini hanya perjalanan, akhirat nanti adalah tujuan. Sempatkan kami berjuang di dalam kebenaran, sadar kami berumur dosa tempat kesalahan. Bela negara itu kehormatan, bela agama juga kemuliaan. Kuatkanlah kami dengan iman dan ketakwaan, berjuang bersama dengan orang-orang beriman. Laskar Sabila.
langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad dari dalil ilmu nasab mustahil, dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil, dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil, dari dalil ilmu sejarah mustahil, dari dalil DNAG jangankan cucu Nabi Muhammad orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai, bukan cucu Nabi Muhammad tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Berikut ini adalah 7 agenda licik klan Ba'alawi Yaman yang telah terbaca dengan jelas. Pertama, Ba'alawi yang sengaja didatangkan kaum penjajah Belanda itu telah dikondisikan untuk mengaku-ngaku sebagai juriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad bin Isa. Terbukti tidak terkonfirmasi keberadaannya. Kedua, Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia diam-diam diba'alawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya. Ketiga, di fase ini mulai dilakukan framing dengan berbagai cara agar supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu memang termasuk ke dalam klan Ba'alawi. Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan nasab Wali Songo melalui tokoh Abdul Malik Ajmat Khan hingga bersambung kepada Ubaidillah. Setelah diteliti, ternyata nama Abdul Malik Ajmat Khan yang konon berada di India ini adalah fiktif alias hoax, sama seperti Ubaidillah. Maka tokoh ini juga tak pernah ada alias fiktif semata. Keempat, sesungguhnya agenda licik yang ketika itu sudah mencapai tingkat keberhasilan yang hampir sempurna. Mayoritas orang Islam Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu sama dengan klannya para habaib, yakni Ba'alawi, meski mereka tidak disebut sebagai Habib, sebab memang gelar Habib itu muncul di belakang hari. Pada fase keempat ini, Ba'alawi menyebarkan propaganda bahwa mereka, kaum Ba'alawi, adalah yang mengislamkan Indonesia. Maka janganlah heran bila terdengar doktrin seperti ini. Kalau kakek kami tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon. Kakek dimaksud tentu saja dihubungkan juga dengan Wali Songo yang sudah mereka nisbahkan ke dalam klan Ba'alawi Yaman. Kelima, apabila 4 poin strategi licik itu sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal upaya menggencarkan framing bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah Ba'alawi yang juga juriatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini, mereka menunjukkan 2 keunggulan isu sekaligus. Di satu sisi mengaku sebagai cucu Nabi, yang kedua telah berjasa mengislamkan Nusantara. Maka oleh karena itu, mereka selalu gembar-gembor sebagai pihak yang paling berjasa di Nusantara dalam kaitan dengan islamisasi daripada suku atau kelompok manapun. Klaim inilah yang kemudian melahirkan doktrin kami Ba'alawi adalah majikan kamu. Keenam, supaya kemuliaan sebagai juriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Ba'alawi, tidak untuk juriah lainnya, terutama juriah Wali Songo, maka keluarlah doktrin Wali Songo memang Ba'alawi dan tentu juriat Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja, dan itu tidak sah. Klan Ba'alawi secara rasis melarang para syarifah atau keturunan wanitanya untuk menikah dengan golongan di luar mereka, sementara kaum prianya dengan seenaknya menikahi wanita-wanita bangsa pribumi manapun. Ketujuh, ini adalah puncak strategi licik mereka. Bila poin ke-6 berhasil, maka mereka bisa mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Ba'alawi dan Wali Songo. Namun turunan Wali Songo sudah tidak ada, dan kamilah terah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Maka
Kami adalah yang paling berjasa di Indonesia. Oleh karena itu, kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, kamu bisa menyakiti Rasulullah dan tidak akan mendapat syafaat darinya. Di puncak kelicikannya ini, akhirnya keluarlah doktrin dari mulut busuk mereka yang mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 orang kiai yang alim. Kalau sudah sampai pada taraf ini, maka disadari atau tidak, kita harus yakin sepenuhnya bahwa secara praktis Indonesia telah dikuasai oleh klan Ba'alawi Yaman, baik secara sosial dan keagamaan, ekonomi maupun politik. Ketujuh upaya atau strategi licik Ba'alawinisasi itu nyaris saja berhasil. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah juriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan sahih bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali